Dewa Perang. Bab 421. Diperkirakan media utama tahu tentang pekerjaan pemimpin Ye. Jadi mereka datang untuk mewawancarai satu demi satu. Mata Ye Junlin berbinar. Ayo lakukan. Waktunya singkat. Dan pertemuan promosi investasi. Saya hanya menerima wawancara satu pihak. Hanya Wang Meiki dari stasiun TV Suzhou Hangzhou. Apa? Pemimpin Ye hanya menerima wawancara dari saya. Dan setelah Wang Meiki mengetahui hal ini, dia dengan senang hati melupakannya. Apakah keberuntungannya terlalu bagus? Begitu banyak rekan. Jadi dia terpilih. Oke. Tolong beritahu pemimpin Ye. Aku tidak akan mengecewakannya. Wang Meiki berjanji. Konferensi promosi investasi akan segera diadakan. Oleh karena itu, banyak perwakilan perusahaan dari tempat lain datang untuk menjelajahi pasar di Suzhou dan Hangzhou terlebih dahulu. Banyak perusahaan besar seperti Yunting Group dan keluarga Xiao secara alami datang untuk mencari mereka. Banyak orang sekarang mencari bahkan perusahaan potensial. Misalnya, grup Dongtian Liziran. Ada lebih dari 30 perusahaan yang merundingkan kerjasama. Pada akhirnya, Liziran memilih 4 perusahaan dari ibu kota provinsi. Hanya ada 4 perwakilan. Jadi kami membahas kerjasama bersama. Memesan makan malam bersama untuk membahas malam itu. Sekarang setiap kali Liziran keluar untuk bekerja sama, dia sangat berhati-hati dan harus membawa beberapa eksekutif pria bersamanya. Kali ini dia membawa Ye Junlin bersamanya, untuk berjaga-jaga. Di dalam kotak Hotel Jilong. Perwakilan dari 4 perusahaan besar dari ibu kota provinsi duduk bersama. Yang tertua adalah Jiao Xiaolong. Dia sedang berbicara di telepon. Su Shao, jangan khawatir. Aku pasti akan meminta Liziran untuk membayar harganya malam ini. Lihat bagaimana aku menyiksanya. Jiao Xiaolong berkata sambil tersenyum. Ternyata di belakang keempat perusahaan ini adalah keluarga Su ibu kota provinsi. Mereka secara khusus akan menargetkan pewarna plum malam ini. Selanjutnya, mereka berempat dan rombongan diam-diam mengambil penawarnya. Segera setelah itu, Liziran datang dengan seseorang. Ah, Tuan Li. Apa maksudmu? Membawa begitu banyak orang. Jangan khawatir tentang kami. Kata Jiao Xiaolong dengan ekspresi tidak senang. Seorang eksekutif laki-laki segera menjelaskan. Anda tidak tahu. Tuan Jiao. Tuan Li hampir mengalami masalah besar belum lama ini. Jadi sekarang Tuan Li akan membawa kita untuk membicarakan berbagai hal. Jika menurut Anda itu berhasil, kami akan membicarakannya. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Jiao Xiaolong saling memandang. Aku tahu sulit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Bagaimana mungkin? Kita berbicara tentang kerjasama. Tulus. Jiao Xiaolong tersenyum. Segera semua orang akan duduk. Setelah beberapa salam, saya sampai pada intinya. Kedua belah pihak merasa bahwa mereka dapat bekerja sama. Tapi membiarkan keuntungan menjadi masalah. Liziran ingin meningkat sebesar 10%. Tetapi pihak lain menolak. Pada saat ini Jiao Xiaolong mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu juga tahu bahwa orang-orang di provinsi dan kota kuat. Dan kami juga memiliki aturan kami sendiri. Ini tahu. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Di sana adalah pipa tingkat tinggi. Maka itu akan mudah. Aturan kami sangat sederhana. Kami adalah grup. Anda adalah grup. Minum akan menentukan hasilnya. Anda meminum kami dan biarkan kami mendapat untung 10%. Jika Anda kalah, kami tidak akan. Kata Jiao Xiaolong. Oke. Ya. Ye Junlin adalah orang pertama yang setuju. Liziran memelototinya dengan ganas. Dia tahu bahwa pihak lain berani menyebutkan ini. Menunjukkan bahwa mereka yakin. Ye Junlin terlalu ceroboh. Oke. Mari kita tambahkan 12 asisten pengemudi. Kalian mengguncang orang dengan santai. Kata Jiao Xiaolong. 12 dari mereka minum dan belajar tentang alkohol dan obat-obatan sebelumnya. Dan jumlah alkohol secara inheren menakutkan. Mereka percaya bahwa mereka bisa minum 100 di sisi yang berlawanan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan. Kita di sini bersama Tuan Li dan aku. Uff. Liziran hampir muntah darah. Kamu gila. 2 lawan 12. Bab 422. Jika Anda memberitahu Liziran, Anda harus membawa 12 orang yang tahu tentang alkohol dan obat-obatan terlebih dahulu.
Ini mungkin takut mati. Gila. Ye Junlin benar-benar gila. Para eksekutif perusahaan Liziran tercengang. Orang bilang kamu bisa mengguncang orang dengan santai. Setidaknya 10 atau 20 harus dipanggil. Bagaimana dengan 2 orang melawan 12? Apakah ini otak yang berkarat? Kamu yang memutuskan ini sendiri. Jiao Xiaolong memarahi Ye Junlin sebagai orang bodoh. Dan dengan cepat menyelesaikannya. Karena takut Liziran akan menyesalinya. Ini bukan aku. Liziran ingin mengatakan sesuatu. Jiao Xiaolong tersenyum dan berkata, Li tidak akan menyesal, itu akan membosankan, jangan melakukan bisnis ini. Don, aku tidak menyesal. Ayo. Liziran dalam posisi berusaha sekuat tenaga. Jiao Xiaolong dan yang lainnya semua tersenyum. Dalam pandangan mereka, kemenangan sudah menjadi sebuah kepastian. Apalagi malam ini Liziran akan disiksa sampai mati. Mereka semua tersenyum ketika mereka melihat Ye Junlin. Ini adalah agen rahasia Liziran, murni untuk membantu mereka. Si bodoh ini. Ye Junlin tertawa dan berkata, jika kamu ingin minum dengan bosku, kamu harus meminumku. Hahaha. Bagus. Jiao Xiaolong dan yang lainnya tidak sabar. Berapa banyak orang yang bisa diminum Ye Junlin? Selain itu, mereka masih minum anti-alkoholisme. Ngomong-ngomong, aturan kami adalah setelah start, para pemalas dan yang lainnya tidak bisa hadir. Jiao Xiaolong memandang para eksekutif perusahaan Liziran. Jika Anda tidak mengusir orang-orang yang sadar ini, bagaimana Anda bisa menyiksa Liziran? Kamu. Beberapa eksekutif menatap Ye Junlin dengan sengit. Mereka semua menyalahkan Ye Junlin untuk hal-hal buruk. Awalnya, mereka cukup yakin untuk mendapatkan 10 poin ini. Seekor tikus membunuh sepanci sup. Setelah orang-orang ini pergi, resmi dimulai. Saudaraku, menurut aturan, jika kita minum sendirian, kamu harus minum. Jiao Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Kalian masing-masing punya gelas. Aku punya 12 gelas. Dan menuangkan anggur. Hahaha. Saudara-saudara menyegarkan. Semakin. Jiao Xiaolong memandang Ye Junlin. Semakin dia tampak seperti orang bodoh. Segera, Ye Junlin meletakkan 12 gelas anggur asing di depannya. Liziran ketakutan. Berapa ronde yang bisa Ye Junlin bertahan? Paling banyak 1 putaran, kan? Gudong. Jiao Xiaolong 12 orang dengan cepat meminum anggur itu. Giliranmu, saudaraku. Jiao Xiaolong tersenyum. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin benar-benar menuangkan 12 gelas anggur asing ini. Tapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Saya melihat bahwa Ye Junlin mengambil 2 gelas anggur dan meminumnya. Dan 12 gelas anggur habis dalam sekejap mata. Tidak apa-apa. Wajah Jiao Xiaolong berubah. Benar saja, saya bisa meminumnya. Kalau tidak, itu tidak akan begitu sembrono. Tapi ada 12 dari kita. Dan kita semua minum anti-alkoholisme, lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Lanjutkan. Di ronde kedua, Ye Junlin menghabiskan 12 gelas seperti air minum. Terkejut. Sangat terkejut. Lanjutkan. Putaran ketiga. Putaran keempat. 10 putaran. Ye Junlin minum 120 gelas anggur. Tapi dia seperti orang yang baik-baik saja. Tidak hanya Jiao Xiaolong yang ketakutan. Liziran ketakutan. Awalnya mengira Ye Junlin mampu. Tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar bisa minum. Meskipun Jiao Xiaolong dan yang lainnya minum alkohol dan obat-obatan, mereka bisa minum 10 cangkir anggur asing berturut-turut. Dan itu juga sangat tidak nyaman. Ayo, kalian takut, kata Ye Junlin. Perang minum terus berlanjut. Jiao Xiaolong tidak percaya pada kejahatan. Mari kita lihat kapan Ye Junlin bisa membawanya. Ini 10 putaran lagi. Ye Junlin masih baik-baik saja. Jiao Xiaolong dan yang lainnya merasakan kekuatan anggur. Dan perut mereka menjadi semakin tak tertahankan. Bab 423. Selanjutnya, kotak anggur asing dipindahkan ke dalam kotak. Jiao Xiaolong dan yang lainnya akan merasa kasihan dengan uang itu. Anak ini sangat baik untuk minum. Presiden Jiao, mari kita buat aturan lain. Tidak ada yang bisa pergi ke toilet, kata Ye Junlin. Jiao Xiaolong sebenarnya sudah tidak bisa menahan kencingnya lagi. Tapi simpul ini hanya bisa setuju. Ini adalah awal dari babak baru perang minum. Mata Ye Junlin menjadi lebih cerah saat dia minum.
Menafsirkan kalimat itu, anggur adalah inti dari makanan. Semakin banyak Anda minum, semakin spiritual. Sebaliknya, 12 Jiao Xiaolong hampir tidak dapat menahannya. Alhasil, perutnya jadi kembung hingga mau pecah. Kedua, jika saya ingin buang air kecil, kandung kemih saya akan meledak. Ketiga, terlalu lama dan efek obat anti-alkohol telah berlalu, dan mereka sudah merasakan semangat alkohol melonjak. 12 orang hampir pergi. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa Ye Junlin bisa minum begitu banyak. Sudahkah Anda minum ribuan cangkir? Kenapa tidak ada sama sekali? Ini adalah dewa bacus. Ayo, teriak Ye Junlin. Tidak, aku harus istirahat. Aku akan gila dengan kencing ini. Jiao Xiaolong duduk di kursi, tidak berani bergerak. Sebelum Jiao Xiaolong bisa bereaksi, Ye Junlin menuangkan segelas anggur untuknya. Sial. Tiba-tiba terdengar suara air. Embusan panas naik dari bawah meja makan. Dan pada saat yang sama bau amis yang besar datang. Li Ziran buru-buru menutupi hidungnya, bersembunyi jauh. Jiao Xiaolong kencing. Ini jelas merupakan hal yang paling memalukan dalam hidup Jiao Xiaolong. Ayo. Ye Junlin menekan lagi. Dia mengambil inisiatif untuk minum 12 cangkir. Memaksa 12 orang untuk minum. Jangan minum. Kamu tidak bisa minum lagi. Beri aku minum. Ye Junlin menekannya dengan paksa dan menuangkan segelas anggur. Uff. Segera, orang ini menyemprot. Dia terus muntah. Berbaring di tanah. Sangat malu. Giliranmu. Ye Junlin menuangkan beberapa gelas anggur lagi ke orang lain. Pria itu berbaring langsung di tanah. Berguling kesakitan. Perutnya berdarah. Banyak orang lain tidak bisa menahan diri. Mereka semua buang air kecil. Dan bau di dalam kotak itu terlalu menyengat. Bang! Tiba-tiba seseorang membuat ledakan besar. Dan kemudian dia mengucapkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Kandung kemih tercekik dan meledak. Li Ziran berteriak ketakutan. 12 orang mengalami urin, pendarahan lambung, muntah, dan ledakan kandung kemih. Ini masih dalam hal meminum dan memahami alkohol dan obat-obatan. Jika tidak, nasib mereka akan lebih buruk. Ayo, Tuan Jiao. Saya belum melakukan yang terbaik. Saya merasa sedikit. Ye Junlin mengambil beberapa botol anggur dan datang ke Jiao Xiaolong. Apakah ini manusia sialan? Terlalu abnormal, bukan? Apakah Anda baik-baik saja setelah minum ribuan gelas anggur? Aku tidak bisa minum lagi. Jiao Xiaolong menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu tidak akan berhasil. Pertempuran belum berakhir. Ye Junlin tersenyum. Aku menandatangani kontrak. Teriak Jiao Xiaolong. Apakah itu tidak cukup? Ye Junlin tersenyum. Khawatir akan ditargetkan oleh Ye Junlin lagi. Jiao Xiaolong segera menandatangani kontrak. Memberi Li Dongtian Group 10%. Istri. Ayo pergi. Kontraknya ada di tangan. Ye Junlin tersenyum. Li Ziran memandang Ye Junlin dan tercengang. Dia tampak bersinar saat ini. Bukankah itu luar biasa? Kontrak itu benar-benar dimenangkan. 10 poin persentase. Bernilai ratusan juta. Setelah keluar, Li Ziran memandang Ye Junlin dan bertanya, "Suamiku, apakah kamu baik-baik saja?" Ye Junlin tidak berbicara, tetapi jatuh ke pelukannya dengan linglung. Bab 424. Ada apa denganmu, suamiku? Jangan menakutiku. Li Ziran segera memeluk Ye Junlin dengan erat, dan bertanya dengan ekspresi panik. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Ye Junlin telah meminum ribuan gelas anggur asing. Dimungkinkan untuk minum sampai mati. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Tapi saat berikutnya, dia merasa mati rasa. Melihat Ye Junlin menyentuh, Li Ziran langsung tersipu dan melepaskan Ye Junlin. Kamu bercanda denganku. Aku mengabaikanmu. Ya. Li Ziran menoleh. Hei. Aku baru saja mendapatkan kontrak, dan sekarang aku tidak mengenali siapapun. Ye Junlin bertanya. Li Ziran menatapnya. Jangan bercanda. Bagaimana kabarmu? Minum begitu banyak alkohol. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Ye Junlin tersenyum. Istri, apakah kamu pikir aku punya sesuatu untuk dilakukan? Tapi apa? Li Ziran menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tapi, setelah minum, kamu tahu beberapa aspek dari diriku. Batuk-batuk. Ayo.
Biarkan suamiku menciummu. Ye Junlin menciumnya sambil berkata, tidak. Kamu adalah seorang gangster. Li Ziran segera melarikan diri. Pada malam hari, setelah kembali ke rumah dan berbaring di tempat tidur, Ye Junlin langsung memeluknya. Li Ziran ketakutan, baik gugup maupun penuh harap. Meskipun dia dan Ye Junlin adalah suami istri, dia masih putri tertua Huanghua. Bahkan, dia sangat menantikan untuk memiliki hubungan dengan Ye Junlin. Tetapi ketika sampai pada saat ini, dia sangat gugup. Sekarang dia terjerat. Jika Ye Junlin itu nyata, apakah dia akan menjauh? Masih menerimanya. Faktanya, Li Ziran percaya bahwa Ye Junlin pernah ada dalam kehidupan ini. Terutama pada saat dia minum untuknya. Li Ziran merasa bahwa Ye Junlin adalah pangerannya yang menawan. Jika Ye Junlin datang malam ini, dia akan siap untuk menyerahkannya. Hah. Ye Junlin sedikit mendengkur saat sedang berkonflik. Dia tertidur. Li Ziran merasa kecewa. Dia menoleh dan memelototi Ye Junlin, dan berkata dengan marah, tahu saja kamu akan tidur. Apakah kamu tidak tahu kapan? Tidurlah. Dengan itu, Li Ziran mendorong tangan Ye Junlin. Istri, mengapa kamu mendorongku? Ye Junlin bertanya. Tidurlah, kata Li Ziran dengan marah. Kenapa kamu marah lagi? Ye Junlin merasa bahwa wanita itu aneh, dan entah kenapa marah. Tidak ada kata untuk satu malam. Grup Dongtian terkejut secara kolektif. Karena Li Ziran menandatangani kerjasama. Masih untung 10%. Terutama para eksekutif menganggapnya luar biasa. Pada saat ini, Jiao Xiaolong dan yang lainnya masih di rumah sakit. Kamu hanya sekelompok sampah. Bahkan seorang wanita tidak bisa menanganinya. Pemabuk sialan di rumah sakit. Sampah. Itu semua sampah. Su Zhaotian, tuan muda keluarga Su di ujung telepon, sangat marah. Jiao Xiaolong dan yang lainnya hanya bisa gemetar. Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin akan sangat mesum? Tidak bisa minum begitu banyak dengan air. Sialan ini semua sudah dewasa minum sejak usia muda, kan? Kamu sampah. Mengundurkan diri. Aku telah tiba di Suzhou dan Hangzhou, dan aku akan berurusan dengan Li Ziran sendiri. Su Zhaolong berkata dengan dingin. Sao. Ketika Jiao Xiaolong dan yang lainnya ingin menjelaskan, Su Zhaofei sudah menutup telepon. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan ratusan juta dolar setelah minum, dan dia juga kehilangan masa depannya sendiri. Suzhou Hangzhou hari ini sangat ramai, dengan banyak pengusaha asing membanjiri. Su Hang terkejut. Jumlah perusahaan yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi promosi investasi melebihi 2 kali perkiraan mereka. Ini jelas merupakan hal yang hebat untuk Suzhou dan Hangzhou. Bab 425. Di stasiun TV Suzhou Hangzhou, Wang Meiki sedang mempelajari naskah untuk wawancara besok dengan rekan-rekannya. Setelah akhirnya memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melepaskannya? Saudari Meiki benar-benar luar biasa. Ada 38 media yang ingin mewawancarai pemimpin Ye, tetapi pemimpin Ye hanya setuju dengan stasiun TV kami. Tidak mungkin. Pemimpin Ye langsung menyebut saudara perempuan Meiki. Jelas begitu. Ini pasti karena wajah Sister Meiki. Kami memilih stasiun TV kami. Sister Meiki, Anda tidak dapat melupakan kami. Wang Meiki mendengarkan sekeliling. Dia sangat bangga dengan suaranya yang iri. Di permukaan, dia tenang. Tetapi sebenarnya, dia sudah berkembang di hatinya. Dia awalnya seorang tokoh di panggung dan bahkan industri. Kali ini pemimpin misterius Ye hanya menerima wawancaranya, yang membuat posisinya lebih stabil. Sekarang pemimpin dan rekan di stasiun ada di sekelilingnya. Katakan saja apa yang dibutuhkan Majestic. Kami berjanji untuk bertemu. Pemimpin stasiun datang untuk mencarinya lagi dan lagi. Sister Majestic, ku dengar pemimpin Ye ini masih lajang. Jika kamu bisa menjalin hubungan dengan pemimpin Ye, itu pasti akan menjadi cerita yang bagus. Tidak mungkin. Yang satu adalah pemimpin dan yang lainnya adalah stasiun TV. Itu pasangan yang bagus. Wang Meiki memiliki rasa terkejut yang baik ketika dia mendengar pujian dari rekan-rekannya. Dia benar-benar punya rencana dalam hal ini. Betapa pintarnya dia. Dia memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Zhou Yuheng mampu menyerahkan pertemuan promosi investasi yang begitu besar kepada pemimpin muda Ye.
Ini menunjukkan bahwa masa depan pemimpin Ye tidak terbatas. Wakil hanyalah permulaan. Posisi yang bisa diraih di masa depan akan sangat tinggi. Jika dia berhasil memanjat, masa depan pasti tidak akan mengkhawatirkan. Gluk. Memikirkan hal ini, Wang Meiki tersenyum. Siapa yang akan membiarkan Tuhan menjaganya? 38 media memilihnya. Kesempatan ini sudah lama ditakdirkan untuk menjadi milikku. Wang Meiki tampak percaya diri. Selain itu, Majestic Sister, Ye Junlin benar-benar menyedihkan. Saya mendengar bahwa tempat tinggal mereka terciprat cat, dan beberapa orang bahkan memercikkan air kotoran. Dan ayah mertua dan ibu mertua Ye Junlin tidak bisa pergi bekerja sekarang. Bisnis istrinya juga sangat terpengaruh. Doglek Wang Meiki melaporkan situasinya. Hahaha. Wang Meiki tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar merasa bahwa dia disukai oleh dewa keberuntungan. 3 kunjungan yang menyenangkan. 1. Bisa mewawancarai pemimpin Ye. Kedua, selesaikan tugas di stasiun dan dapatkan promosi bulan depan. 3. Membuat Ye Junlin begitu sengsara akan memaksanya keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Jangan memprovokasi seorang wanita. Kalau tidak, ini adalah akhirnya. Mata Wang Meiki berkedip dengan cahaya dingin. Hahaha. Poin kuncinya adalah Sister Meiki adalah wanita yang tidak mampu dia beli. Kesenjangan identitasnya terlalu besar. Yang lain tertawa. Pada saat ini, seseorang datang ke stasiun TV untuk mencari Wang Meiki. Setelah Wang Meiki keluar, ternyata ada beberapa Rolls-Royce. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah masuk ke dalam mobil, seorang pria berusia 30 tahun duduk di sebelahnya. Sepintas, itu luar biasa, mewah dan aristokrat. Nona Wang Meiki, perkenalkan diri saya. Nama saya Su Zaolong. Saya berasal dari kota provinsi keluarga Su. Su Zaolong merokok cerutu dan berkata sambil tersenyum. Wang Meiki terkejut dan memandang Su Zaolong dengan berlebihan. Apa? Keluarga Su ibu kota provinsi. Anda tuan muda Su. Saya mengenal Anda. Saya mewawancarai keluarga Su. Yah, saya tahu lebih baik. Su Zaolong mengangguk. Bab 426. Aku tidak tahu apa yang dicari Su Sao. Wang Meiki mengedipkan mata. Apakah kamu berurusan dengan Ye Junlin Li? Siran baru-baru ini. Su Zaolong bertanya. Mungkinkah Su Sao ada hubungannya dengan Ye Junlin? Wang Meiki memandang Su Zaolong dengan hati-hati. Su Zaolong menggelengkan kepalanya. Tidak, dia adalah musuhku. Kakakku diinterupsi olehnya. Jika bukan karena grup Yunting di belakangnya, aku akan membunuhnya. Sekarang, kamu baik-baik saja. Ya, jadikan keluarga Ye Junlin seperti ini. Selama dia terpaksa meninggalkan Suzhou dan Hangzhou, aku bisa membunuhnya segera. Yunting Group tidak bisa mengendalikannya. Wang Meiki sangat pintar, dan segera berkata, Sao Sao, aku dapatkah melangkah sedikit lagi? Yah, kamu sangat di jalan. Kamu bisa melewati 1 titik. Su Zaolong melambai, dan asistennya membawa sebuah koper. Setelah membukanya, itu penuh dengan uang. Ambil 5 juta dulu. Aku akan memberimu 5 juta setelah acara, kata Su Zaolong. Melihat uang itu, mata Wang Meiki terbang keluar. 5 juta. Tidak berharap untuk menyelesaikan keluhan pribadi sendiri. Dan akan ada seseorang yang memberi uang. 10 juta sebelum dan sesudah. Anda cukup beruntung untuk meledak, bukan? Ini adalah 4 kebahagiaan, bukan? Sao Sao, tunggu saja. Aku akan menyalakan api lagi. Aku berjanji akan membiarkan Ye Junlin meninggalkan Suhang besok. Wang Meiki menyimpan uang itu. Matanya semua tersenyum seperti bulan sabit. Yah, sangat bagus. Di masa depan, keluarga Su akan berkembang di Suzhou dan Hangzhou, dan kentunganmu sangat diperlukan. Kata Su Zaolong. Wang Meiki tersenyum menawan. Saya bersedia bekerja untuk keluarga Su. Semuanya milik keluarga Su. Wang Meiki sangat senang mati. Sekarang saya berkenalan dengan keluarga muda Su lagi, dan mengenali keluarga Su sebagai pendukung. Tidak bisa memprediksi masa depannya. Pada saat ini, Ye Junlin dan Li Ziran sedang berdiri di depan lantai datar besar Taman Oriental. Dia tampak tenang, tetapi Li Ziran sangat marah. Terlalu menggertak. Ini akan membunuh orang.
Li Ziran terisak pelan. Pintu lantai daping tersiram cat berbagai kedipan, mengeluarkan bau cat yang menyengat. Dinding di sebelahnya bahkan lebih tersiram air tinja, mengeluarkan bau busuk yang meroket. Ye Junlin tidak ragu bahwa orang-orang ini akan menuangkan air kotoran ke dalam ruangan pada langkah selanjutnya. Orang tua, apakah Anda mengalami situasi ini? Li Ziran menjadi lebih marah setelah menerima telepon. Meskipun wajah tenang Ye Junlin, dia sebenarnya sangat marah. Seorang reporter kecil seperti Wang Meiki, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Karena aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Tetapi dia mengetahui bahwa dia salah. Tetapi orang ini dapat memengaruhi Anda dalam hidup. Sama seperti sekarang. Haruskah kita pindah ke King's Landing? Tidak mungkin seperti ini terus. Aku merasa mereka akan menjadi lebih buruk di masa depan. Li Ziran ketakutan. Sangat mempengaruhi kehidupan. Li Wenyuan dan Zhao Yalan hanya bisa bersembunyi di kamar setiap hari. Tidak berani keluar sama sekali. Mie beras di rumah bertahan hingga 2 hari. Dia harus khawatir tentang keselamatan hidup orang tuanya. Kami akan menjemput orang tua kami secara diam-diam di malam hari. Jika sesuatu terjadi, kami akan berada dalam masalah. Kata Li Ziran. Jangan bergerak. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan ke Wang Meiki. Hei, Ye Junlin. Hahaha. Aku tidak tahan lagi. Jadi kamu benar-benar memanggilku. Wang Meiki di ujung telepon tersenyum arogan. Kamu melakukan semua ini? Ye Junlin bertanya. Tentu saja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Menggigitku. Wang Meiki mencibir. Ye Junlin merendahkan suaranya. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjelaskan wawancaramu sebelumnya. Bab 427. Ye Junlin. Apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Kamu bertanya padaku. Mengapa kamu memberiku kesempatan? Apakah kamu idiot? Hahaha. Oke. Kesempatan itu diberikan kepadamu. Jangan menghargainya sendiri. Ye Junlin berkata dengan dingin. Wang Meiki marah dan berkata dingin. Lalu aku juga memberitahu Anda. Sekarang bahkan jika Anda berlutut untuk menjilati sepatu saya dan minum air basuh kaki saya tidak akan memberikan kesempatan. Anda menunggu. Gantung setelah panggilan. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh. Istri, beri aku 1 hari lagi. Aku pasti akan menyelesaikannya. Kata Ye Junlin. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Li Ziran sulit dipercaya. Tunggu saja. Besok siang seharusnya sudah hampir sampai. Sore harinya, ada berita berat lagi dari stasiun TV. 6 tahun lalu, grup Junlin bermunculan, mengganggu pasar, dan membuat banyak orang menganggur. Banyak pekerja industri telah digantikan oleh mesin. Tahun itu, karena pengangguran grup Junlin, diyakini setidaknya ada 30.000 orang. Pelakunya adalah Ye Junlin. Setelah berita itu keluar, mereka menjadi gila dengan Li Ziran. Hal-hal masih berkembang. Kuncinya adalah mengeluarkannya dari konteks. Ini adalah perkembangan normal industri. Bagaimana bisa dikaitkan dengan Ye Junlin? Teknologi grup Junlin maju, dan jumlah pendapatan yang dihasilkannya jauh dari sebanding dengan teknologi terbelakang. Tetapi setelah berita seperti itu dilaporkan, mereka yang menganggur berpikir bahwa Ye Junlin telah menyakiti mereka. Ye Junlin adalah pendosa terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Banyak orang membentuk aliansi untuk melawan Ye Junlin dan mengusirnya dari Suzhou dan Hangzhou. Bahkan bisa diprediksi nyawa Ye Junlin dalam bahaya. Karena konferensi promosi investasi, ada perhatian yang lebih tinggi terhadap berita hangat baru-baru ini. Kemudian, orang-orang Ye Junlin berada di bawah tekanan yang lebih besar. Suamiku, atau mari kita tinggalkan Suhang dan bersembunyi sebentar. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Li Ziran ketakutan. Ye Junlin memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Jangan khawatir, istriku. Tidak apa-apa. Ini akan diselesaikan besok sore. Pada saat ini, di Hotel Bintang 5. Su Zhaolong dan Wang Meiki tidur di ranjang besar dan mereka mengikuti berita. Hahaha. Sayang, pekerjaanmu bagus. Ye Junlin harus meninggalkan Suzhou dan Hangzhou besok. Su Zhaolong sangat puas. Ya, gunakan pekerja yang diberhentikan ini untuk memaksa Ye Junlin pergi. Bahkan jika pejabat itu tidak bisa campur tangan. Wang Meiki, yang berbaring di pelukan Su Zhaolong, tersenyum.
Su Zhaolong melakukan panggilan telepon. Tolong perhatikan keberadaan Ye Junlin. Selama dia meninggalkan Suhang, dia akan segera memotong anggota tubuhnya untukku. Cak. Cao Cao juga akan membawaku untuk melihat kapan aku ingin melihat ekspresi malu Ye Junlin dengan mataku sendiri. Wang Meiki tersenyum dan bergegas ke tempat tidur. Aduh, terjadi lagi. Su Zhaolong memiliki ketakutan yang tersisa. Jadi dia tidak berani berhenti. Gadis ini benar-benar luar biasa. Dia bukan lawan. Hari berikutnya, pusat pameran dan konvensi Suzhou Hangzhou sangat ramai. Ribuan perusahaan telah datang satu demi satu. Ini dikenal sebagai pertemuan promosi investasi terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Wang Meiki dan rekan-rekannya datang ke pusat konvensi dan pameran lebih awal. Yang mulia, Anda memiliki beban berat hari ini. Anda tidak hanya bertanggung jawab atas isi pertemuan, tetapi juga mewawancarai pemimpin Ye. Pemimpin stasiun juga memberikan perhatian khusus. Haha, jangan khawatir, tugasnya harus diselesaikan. Wang Meiki mulai merias wajah, menunjukkan kondisi mentalnya yang sepenuhnya. Yang lain memandangnya dengan iri. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya orang yang dapat mewawancarai pemimpin Ye. Bab 428. Adik Mayastik benar-benar iri Anda. Ye benar-benar mampu untuk mewawancarai kepemimpinan. Benar keberuntungan itu. Namun, ada satu yang salah. Kemampuan untuk adik Mayastik Jervois pasti terkuat. Mei, bukankah itu profesionalisme, kecantikan, temperamen, saudari yang mulia, mana yang bukan yang terbaik? Rekan di sini secara khusus datang untuk memberi selamat kepada Wang Meiki. Wang Meiki merasa bahwa seluruh orang akan melayang. Sungguh hari yang menyenangkan. Pemimpin Ye akan segera diwawancarai. Dan kemudian dia akan bisa mendapatkan 5 juta lagi. Dia tidak sabar menunggu waktu berjalan lebih cepat. Pusat pameran. Perwakilan dari perusahaan besar datang satu demi satu. Bisnis keluarga besar di ibu kota provinsi juga muncul. Misalnya, Su Zhaolong dan partainya. Bahkan, keluarga Li, ibu kota provinsi, juga mengirim orang. Tapi itu dinegosiasikan atas nama Li Tianhao. Segera konferensi promosi investasi dimulai. Dan setelah pemerintah Suzhou Hangzhou mengeluarkan pidato, secara resmi dimulai. Pusat pameran dibagi menjadi banyak area, mencakup setiap area bisnis. Di antara mereka, pedagang di depan grup Xiao dan grup Yunting adalah yang paling banyak. Semua orang tahu bahwa kedua perusahaan ini memiliki prospek, dan mereka ingin bekerja sama. Namun, perusahaan-perusahaan besar itu telah mengarahkan pandangan mereka ke tempat lain, sebanyak mungkin untuk menegosiasikan lebih banyak kerjasama dan mencopot lebih banyak pasar di Suzhou dan Hangzhou. Tetapi saat ini, selama kerjasama yang ditandatangani di bawah kesempatan semacam ini bersifat formal, itu bermanfaat bagi pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Di latar belakang, Ye Junlin menyaksikan setiap gerakan pusat konvensi dan pameran. Di belakangnya adalah Ni Xiaoyun, sekretaris penuh waktu yang diatur oleh Zhou Yuheng. Pemimpin Ye, memang benar bahwa kebijakan telah dikeluarkan dari atas, dan promosi investasi akan jauh lebih formal. Jika tidak, keluarga bisnis telah mengalir ke Suzhou dan Hangzhou dengan tidak teratur beberapa hari yang lalu, menyebabkan persaingan buruk dan hal buruk lainnya. Pengaruh. Ni Xiaoyun tertawa. Ye Junlin mengangguk. Saya harus mengatakan, visi Lao Zhou benar-benar tidak dibayangi. Ni Xiaoyun tersenyum pahit. Ini adalah satu-satunya orang yang berani memanggil Zhou Yuheng seperti itu, kan? Ngomong-ngomong, pemimpin Ye, sudah waktunya stasiun TV mewawancaraimu. Lihat. Ni Xiaoyun melirik waktu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Junlin berkata, oke, biarkan mereka datang. Kemudian, Ye Junlin dan beberapa pemimpin lainnya menunggu di ruang konferensi. Di luar ruang rapat. Terima kasih Sekretaris Ni. Saya memiliki kesempatan untuk mengundang Anda makan malam. Wang Meiki berkata sambil tersenyum. Ni Xiaoyun tersenyum profesional. Nona Wang, tolong. Di bawah kepemimpinan Ni Xiaoyun, semua orang datang ke ruang konferensi. Terlepas dari wawancara semacam ini, Wang Meiki telah melakukannya sebelumnya. Tapi hari ini aku tidak tahu kenapa, aku sedikit gugup. Karena terlalu sedikit informasi tentang pemimpin Ye. Di ruang konferensi,
Ada selusin pemimpin duduk. Wang Meiki sedikit panik saat melihatnya. Hah. Hanya saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia dan teman-temannya melihat seorang kenalan Ye Junlin. Untuk melihat dengan jelas, Wang Meiki mengambil beberapa langkah ke depan. Ye Junlin. Dia sebenarnya duduk dengan para pemimpin ini. Masih duduk di posisi tengah. Wang Meiki sangat bingung. Mengapa Ye Junlin ada di sini? Teman-temannya juga sangat bingung. Tidak heran Su Shao mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak dapat menemukan di mana Ye Junlin berada. Karena dia ada di sini. Dia tanpa sadar berkata, Ye Junlin, mengapa kamu berlari di sini? Apakah ini tempat kamu harus datang? Begitu kalimat ini keluar, pengadilan segera menjadi sunyi dan sunyi. Merasakan tatapan aneh semua orang, Wang Meiki tercengang. Nona Wang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah pemimpinnya. Ni Xiaoyun berkata dengan curiga. Bab 429. Ah, kepemimpinan. Bukankah itu? Ini bukan Raja Daun itu. Jervois hari-hari ini kebencian Ya kamu Raja Kanker ini harus dikeluarkan secara permanen dari Jervois. Wang Meiki dan teman-temannya tidak bisa jalan bantuan. Sombong. Bisakah kamu menyebut penghinaan atas nama pemimpin? Pada saat ini, Direktur Biro Perindustrian dan Perdagangan marah. Di mana kalian wartawan yang berani menghina pemimpin seperti ini? Apa maksudmu? Jadi dari stasiun TV Suzhou Hangzhou, kan? Biarkan Direktur Yu Chengguang datang ke sini. Beberapa pemimpin lain juga berbicara keluar satu demi satu. Pernyataan Wang Meiki dan teman-temannya benar-benar membuat mereka marah. Aku mendengar auman demi auman. Wang Meiki dan teman-temannya secara bertahap mengerti. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Nona Wang, apa maksud Anda? Orang yang duduk di depan Anda adalah Tuan Ye Junlin, wakil wali kota saya di Suzhou dan Hangzhou. Selain itu, ia juga memiliki identitas Jenderal Kunlun, satu-satunya jenderal bintang 5 di Tiongkok. Ni Xiaoyun mengatakan fakta. Boom. Seolah sambaran petir dari langit biru jatuh. Wang Meiki dan teman-temannya langsung ketakutan. Wakil wali kota Suhang, Jenderal Kunlun, Ye Junlin. Semua ini sepertinya mimpi. Sulit dipercaya. Wang Meiki dan anggota lain dari stasiun TV berdiri di sana dengan bodoh. Otak mereka kosong dan sama sekali tidak sadar. Bang. Pada saat ini pintu ruang pertemuan terbuka. Seorang pria parubaya gemuk berlari terengah-engah. Dia adalah Yu Chengguang, Direktur Stasiun TV Suzhou Hangzhou. Terengah-engah, sambil melihat para pemimpin yang hadir. Saat melihat Ye Junlin, dia merasa sedikit familiar. Bukankah anak yang akan dihadapi Wang Meiki? Kenapa dia duduk di sini? Ada apa dengan para pemimpin? Yu Chengguang bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap semua orang. Apa yang terjadi? Tidakkah jelas bagimu? Xia Longfei, wali kota distrik Xiacheng, berbicara. Bang. Dia membanting meja. Hah. Yu Chengguang semakin bingung. Tubuhnya gemetar. Tahukah kamu? Ketika para reporter di stasiunmu melihat pemimpin Ye, mereka menghina tanpa alasan. Para pemimpin lainnya marah. Pada saat ini, seorang sekretaris kota membawa beberapa tablet dan menyerahkannya kepada Xia Longfei dan para pemimpin lainnya. Konten di atas adalah konten bingkai Ye Junlin Wang Meiki. Setelah semua orang menontonnya, mereka hampir marah. Yu Chengguang, hal baik yang kamu lakukan. Hari baikmu sudah berakhir. Xia Long melemparkan tablet itu ke Yu Chengguang dengan ganas. Kamu masih tidak tahu apakah kamu takut? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Stasiun TV-mu memfitnah dan menjebak pemimpin wakil wali kotaku Ye Junlin dari Suzhou dan Hangzhou. Pada saat yang sama, dia juga Jenderal Kunlun. Kamu ingin pergi? Hendak. Dangting setelah mencapai fakta ini, Yu Chengguang jatuh ke tanah dengan embusan ketakutan. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya seperti rambut yang ditiup. Ya Tuhan, berapa banyak masalah yang Anda alami? Orang di depanku ternyata adalah Jenderal Kunlun. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Direktur Stasiun TV. Apakah ini bagaimana konten ditinjau? Konten yang diedit juga dapat dikirim. Ada apa? Menghadapi pertanyaan Ye Junlin, Yu Chengguang takut untuk buang air kecil. Tidak, tuntun aku. Aku tidak tahu apa-apa.
Itu dari Wang Meiki sendiri. Wang Meiki, kamu menyakitiku. Tamparan. Yu Chengguang menamparkan wajah Wang Meiki dengan ganas. Bab 430. Setelah ditampar, Wang Meiki akhirnya pulih. Uff. Dia juga melunak dan jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka Ye Junlin akan memiliki identitas seperti itu. Kalau tidak, di mana dia berani? Wang Meiki masih ingat panggilan aku memanggilmu. Ye Junlin tiba-tiba tersenyum. Boom. Jika Wang Meiki disambar petir, otaknya akan meledak. Bagaimana Anda bisa tidak ingat? Ye Junlin juga menelepon dan memberinya kesempatan. Sayang sekali dia bodoh. Dan dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Wow. Aku salah. Memimpin aku salah. Aku mohon maafkan aku sekali. Wang Meiki segera berlutut di tanah. Bersujud memohon belas kasihan. Bang. Bang. Yu Chengguang meninju dan menendang Wang Meiki. Sama seperti kamu ingin memaafkanku. Yu Chengguang tidak sabar untuk membunuh Wang Meiki. Wang Meiki, kamu benar-benar kejam. Gunakan kekuatanmu untuk membunuh orang hidup-hidup. Jika aku tidak dalam posisi ini, apakah kamu pikir aku akan berdiri di sini? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Tetapi semua orang di sekitar merasakan sedikit kedinginan. Ye Junlin marah. Yu Chengguang, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat tunjukkan wajah Wang Meiki dan bersihkan kesalahan para pemimpin. Beberapa pemimpin berteriak. Yu Chengguang bereaksi, oke, saya akan segera mengaturnya. Segera. Stasiun TV Suzhou Hangzhou merilis berita penting, mengungkapkan fakta bahwa Wang Meiki mengedit video dan dengan sengaja menjebak Ye Junlin. Setelah serangkaian bukti disajikan, Wang Meiki hancur. Komentar buruk sebelumnya tentang Ye Junlin dan keluarganya perlahan menghilang. Yu Chengguang, kamu sangat bertanggung jawab atas masalah ini. Mari kita singkirkan. Kata Xia Longfei. Yu Chengguang segera mengangguk. Saya mengerti. Semua personel yang terlibat dalam masalah ini harus dihukum. Dan mereka yang memiliki kesepakatan dengan Wang Meiki akan ditangkap dan dihukum. Beberapa pemimpin besar memerintahkan bersama. Wang Meiki, yang terbaring di tanah, hanya merasa bahwa langit sangat dingin. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Ye Junlin memandang Wang Meiki dan tersenyum. Yang palsu adalah yang palsu. Anda tahu bagaimana Anda sampai pada titik ini. Cepat atau lambat, Anda akan terungkap. Wang Meiki menyesalinya. Aku menyesal mati. Jika dia tidak memprovokasi Ye Junlin, tidak akan ada hari seperti itu. Wang Meiki tidak tahu bagaimana dia meninggalkan pusat pameran. Pelacur kecil ini yang berbohong kepada kita untuk menyalahkan orang baik. Ya, jika bukan karena penemuan cepat, kita akan membunuh orang yang tidak bersalah. Banyak orang berkumpul di luar pameran tengah. Ketika saya melihat Wang Meiki keluar, ember berisi air kotoran berbau busuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Oh, Wang Meiki langsung muntah. Tapi air kotoran semakin banyak, membasuhnya lagi dan lagi. Ini adalah akhir dari orang-orang jahat. Setelah masalah diselesaikan, Li Ziran segera memanggil, suami, kamu terlalu baik. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Junlin tersenyum dan berkata, adil dan nyaman. Setelah Su Zhaolong mendapat berita itu, dia menemukan Wang Meiki untuk pertama kalinya. Hanya saja Wang Meiki yang tercemar oleh kotoran dan air, memiliki bau yang menyengat hingga ke langit. Su Zhaolong mencengkeram hidungnya dan berjarak 1 meter darinya. Ada apa? Wang Meiki memandangnya dengan senyum sedih. Saya membujuk keluarga Su untuk berhenti, lalu meninggalkan Suhang dan tinggal di ibu kota provinsi. Mengapa? Su Zhaolong tampak bingung. Karena ada orang di Suhang yang tidak mampu kamu beli. Jika kamu bersikeras dengan caramu sendiri, keluarga Su akan dihancurkan. Kata Wang Meiki. Bersambung.